dampak efektif, ya, efektif yang bisa kita lakukan dan berdampak signifikan terhadap pengurangan emisi gas buang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran energi sangat besar, ya, terutama eh, eh, emisi yang dihasilkan dari sektor transportasi, khususnya dari land transport. Dan juga dampak ekonomi yang timbulkan adalah bahwa pemanfaatan subsidi bahan bakar juga hampir 53% digunakan untuk kendaraan pribadi. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu dasar kita ke depan untuk menentukan indikator-indikator capaian keberhasilan. Itu harus juga mampu mempertimbangkan tidak hanya dari sisi aspek shifting dari public transport, tapi juga yang memberikan dampak terhadap efisiensi dari peningkatan dari ekonomi, efisien dari ekonomi maupun juga dari pendorongan ke angka pertumbuhan ekonomi. Di RPJM 2000 dalam RPJM 2024, 2020, 2004 dan visi 2045 kita juga sudah menerapkan Bapak Ibu semua bagaimana emisi ini perubahan iklim ini menjadi salah satu prioritas. Dan untuk visi 2045 kita juga sudah mendorong, itu sudah menetapkan sasaran untuk bagaimana bahwa sasaran itu dicapai itu tidak semata-mata bersifat ekonomi, tapi juga aspek eh, sasaran yang lain yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini kami sampaikan di sini bahwa untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, untuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi global dan domestik dan juga pertumbuhan ekonomi di kota-kota, terus bagaimana menciptakan lingkungan quality living yang betul-betul bagus, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, itu adalah jadi salah satu sasaran yang akan ditetapkan dan akan kita capai dalam waktu 20 tahun. Dan ini memerlukan juga jabaran, ya, cascading tahapan untuk fase-fase RPJM 5 tahunnya. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa tadi yang paling berperan dalam mengeluarkan emisi gas buang adalah kendaraan pribadi dan juga public transport. Dan berdasarkan diskusi-diskusi yang saat ini ada, bahwa ekosistem dari industri transport ternyata sangat berperan penting. Dan hasil evaluasi dari beberapa kajian gitu ya, Bapak Ibu semua, bahwa ternyata beberapa kebijakan yang sudah berjalan itu juga tidak berjalan, sudah diterbitkan tidak berjalan, atau ada kebijakan yang masih dalam persiapan juga itu perlu kita dorong. Sehingga momentum FGD ini bisa mendorong itu, dan bagaimana kita eh, fokus dalam mendorong pemanfaatan public transport dalam mengurangi emisi gas buang ini bisa kita wujudkan secara kuantitatif gitu lah, langkah-langkahnya, targetnya maupun dampak disignifikan baik terhadap emisi gas buang maupun juga terhadap efisiensi terkait dengan subsidi maupun juga terkait dengan dampak kemacetan yang dikurangi. Dan ke depan dalam periode 5 tahun ke depan kami juga akan mendorong bagaimana tidak hanya dari pendorong public transport, tapi juga bagaimana mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, electric mobility, untuk kota-kota di luar 6 kota metro. Kita juga akan dorong pemanfaatan electric mobility di eh, kota-kota metro yang baru serta yang berukuran sedang. Untuk kita dorong, untuk kita kenakan bagian dari upaya transformasi perkotaan, angkutan perkotaan di kota-kota Indonesia. Demikian yang ini kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan dan juga pertimbangan dalam menyusun eh, tadi pathway decarbonization untuk sustainable urban transport di Indonesia. Semoga pada diskusi sore ini bisa memberikan suatu rekomendasi yang betul-betul signifikan, efektif, dan dapat kita laksanakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you very much, Bapak Dail Umamil Asri, Terima ST. kasih kepada Bapak Dail Umamil Asri, STMN, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian di Bappenas. Hadirin sekalian, kita akan langsung masuk ke agenda selanjutnya untuk pengaturan workshopnya. Lalu kita masuk ke sesi pertama, yaitu presentasi mendasar. Dan kita juga akan mengadakan sesi untuk perkenalan peserta. Kita akan membahas agenda. Dan setelah itu kita akan mendengarkan paparan latar belakang dari pihak Bank Dunia pertama, kemudian untuk memaparkan sekilas terkait proyeknya, lalu juga dari ITF akan memaparkan strategic tool untuk mendukung pembuatan kebijakan. Dan selanjutnya kami akan mengundang moderator Bapak Arif Kusmadi. Yono. Terima kasih Pak Yono. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai Lokakarya hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dan juga ingin mengucapkan selamat datang pada para peserta. Dan terima kasih banyak atas sambutannya. Saya ingin menggunakan beberapa slide supaya poin-poinnya nanti bisa lebih jelas. Oke, berarti slide saya sudah terlihat ya. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah bergabung. Jadi senang sekali melihat ada 88 peserta hari ini, meskipun yang RSVP hanya 33. Jadi ada 88 dan kita semua berkomitmen untuk berdiskusi bersama-sama. Senang sekali melihat komitmen yang baik sekali di antara kita dan konsensus untuk bekerja sama. Untuk informasi Anda, jadi ini setelah keynote speech akan ada sesi yang cukup penting. Spesialis transportasi urban dari Bank Dunia dan juga ada Dr. Mallory Truth dari Transport Policy Analyst dan Modeler dari ITF. Dan sebagaimana yang telah kita informasikan sebelumnya, hari ini kita akan ada sesi kerja kelompok dan ini nanti akan dipimpin oleh ITF. Dan sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kita bisa mengikuti presentasi dari David John Ingham untuk membahas overview proyeknya. Lalu nanti Mallory akan menyampaikan alat-alat strategis untuk mendukung pembuatan kebijakan dari ITF. Oke, David, silakan. Terima kasih, Profesor Arif. Terima kasih untuk kata sambutannya. Terima kasih untuk komentar-komentar pembukanya. Saya ingin mengapresiasi kontribusi dari pemerintah Australia dan juga kerja-kerja dari mitra pembangunan kami dari ITF dan juga Universitas Gadjah Mada. Nama saya adalah David Ingham dan saya telah mendampingi proyek ini dalam studi dekarbonisasi. Hanya ingin minta konfirmasi saja, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Bapak. Oke, terima kasih. Latar belakang saya adalah bagaimana kita akan mendefinisikan area urban, area studi, dan juga area sampel. Jadi salah satu tantangan yang kita temukan adalah area urban bersifat sangat dinamik. Jadi mereka berubah terus-menerus dan ini ada tantangan yang selalu kita hadapi. Dan ini adalah realita bagaimana area urban berfungsi dan juga kepadatan dari populasi ini, interaksi antara komunitas-komunitas yang ada,
dan ini adalah batasan administrasi dan juga definisi resmi. Ini adalah salah satu isu kira-kira apa yang disebut sebagai area urban dan apa yang akan kita analisis, karena sebagaimana yang tadi disebutkan, jadi kita ingin mengembangkan inisiatif-inisiatif dekarbonisasi dan tentunya kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan area perkotaan. Dan hal pertama ya, yang perlu kita bahas ini adalah memiliki area tempat tinggal dan juga menggabungkan area-area perkotaan sehingga ada area perkotaan yang fungsional. Jadi apa yang disebut dengan area perkotaan? Ini ada land cover dan juga built up area, dan ini bisa dilihat melalui gambar satelit. Jadi terkadang ini tidak sesuai area terbangunnya, jadi sulit sekali untuk menyamakan informasi yang tersedia dari sumber-sumber pemerintah Indonesia dengan batasan-batasan ini. Jadi ini mendorong kita ke poin kedua di slide ini, di mana kita melihat area metropolitan dan melihat apa yang telah didefinisikan. Yang pertama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita juga tidak bisa menggunakan definisi ini karena ada banyak area perkotaan yang tidak didefinisikan. Jadi ada banyak sekali secara substansial ini sifatnya urban atau perkotaan. Jadi ketika kita melihat dari definisi statistik yang ada dari area urban, ketika kita melihat regulasi Bappenas, jadi kita lihat di definisi Bappenas, yaitu menghitung populasi atau kepadatan penduduk dan rumah tangga pertanian dan mengidentifikasi ada konsensus kira-kira kelurahan mana yang dianggap perkotaan dan kelurahan mana yang tidak masuk ke dalam kategori perkotaan. Dan jadi kita akan mengikuti definisi pemerintah Indonesia menyoal daerah atau area perkotaan. Jadi kita akan mengadopsi definisi BPS tentang kira-kira kelurahan perkotaan itu seperti apa. Dan kita juga mengakui bahwa area metropolitan telah didefinisikan dan di Jakarta, proses yang kita gunakan di sini adalah kita menyesuaikan data BPS dengan setiap kelurahan yang telah diidentifikasikan di sensus 2020, dan ini ditunjukkan di area berwarna ungu ini adalah batasan area kelurahan, dan kita mengidentifikasi di tiap-tiap pola kelurahan apa saja yang telah diidentifikasi sebagai kelurahan perkotaan atau kelurahan urban. Dan ketika kita melihat area metropolitan yang berwarna hijau di sini, ada beberapa kabupaten berbeda-beda, dan di dalam kabupaten tersebut ada sejumlah kelurahan yang diidentifikasi sebagai urban. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah kita bisa mengumpulkan data statistik dari Indonesia sampai ke tingkat kelurahan. Dan pengumpulan data ini memang akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kita mengidentifikasi beberapa pola dan sebagai basis dari
pengumpulan data statistik. Jadi, kita tidak perlu mendefinisikan setiap kelurahan. Kita akan mendefinisikan setiap kelurahan di Indonesia sebagai urban secara substansial ataupun tidak. Dan lebih dari 50% area di sini yang berada di dalam kabupaten urban adalah urban atau tidak urban. Jadi kalau lebih dari 50% dari area lahan atau area tanah yang ada, kabupaten tersebut akan dianggap sebagai kabupaten urban. Jadi ini adalah suatu cara, jadi kita mengidentifikasi kabupaten mana saja yang dianggap urban dan akan dimasukkan ke dalam analisis. Tantangan selanjutnya, kita tidak bisa mendefinisikan secara luas. Yang kita lihat di sini adalah ada 8 area metropolitan, ada 13 area perkotaan fungsional, dan ada beberapa kabupaten yang diidentifikasi sebagai mayoritasnya urban, dan mereka berkumpul dan mereka tergabung ke dalam satu area urban fungsional. Dan ada 72 kota atau kabupaten yang berdiri sendiri, jadi mereka tidak tergabung dengan kota atau kabupaten urban lainnya. Jadi ini adalah definisi area urban yang kita miliki di dalam Indonesia. Dan dari data ini kita bisa melihat ini adalah entitas yang berdiri sendiri. Mengapa tidak Jabodetabek Punjur? Dan alasan mengapa kita tidak melakukan ini adalah di Punjur ini dianggap mayoritasnya area urban. Itulah mengapa kita masukkan ke dalam Jabodetabek. Jadi ada 2 area urban, lebih dari 6 juta, Bandung dan Surabaya. Jadi 3 sampai 6 juta, 1 sampai 3 juta, dan setengah sampai 1 juta. Di tiap-tiap kategori ini kita mengidentifikasi representatif. Jadi kita bisa mengumpulkan tanggal tersebut dan mengembangkannya ke populasi nasional di dalam masing-masing kategori. Jadi kota-kota sampel yang kita pilih di sini yang kita analisis ini adalah Jabodetabek. Untuk kategori 2 kita menggunakan cekungan Bandung sebagai kota sampel, dan di kategori 3 kita menggunakan Mebidang di area metropolitan Mebidang dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada 2 kota sampel di dalam kategori ini, dan ini penting sekali karena ini adalah tingkatan kota di mana ada perbaikan transportasi secara pesat. Jadi antara 1 sampai 3 juta ini ada Mami Nasata, dan ini ada kota area metropolitannya. Dan ini juga dipilih karena kita memiliki kota sampel di luar Pulau Jawa. Ini adalah hal yang sangat penting. Mebidang ada di Sumatera, ada di luar Jawa, namun Mami Nasata kita juga ingin memiliki sampel di luar Jawa yang lebih representatif. Dan yang kategori yang terakhir, ini cukup problematik bagi kami karena sulit sekali untuk menemukan area perkotaan yang memiliki data yang tersedia dan cukup komplit. Jadi kami mengakui bahwa Surakarta adalah bagian dari Solo sebagai area perkotaan fungsional. Jadi ia tidak berdiri sendiri karena ia terkait dengan kabupaten
urban lainnya. Namun ini adalah sampel terbaik yang dapat kami temukan dan itulah mengapa kita menggunakan Surakarta sebagai sampel kategori nomor 5. Jadi kita mengumpulkan data untuk 5 kategori ini untuk merepresentasikan total populasi dan untuk masing-masing kategorinya. Oke, sekarang kita ada di mana? Ini adalah lokakarya kita pertama, saya sebutnya sebagai lokakarya. Jadi proyek ini dimulai pada bulan Mei dengan identifikasi struktur, cakupan, lalu pengumpulan data ternyata membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi ini adalah data sekunder, jadi kita tidak melakukan survei-survei baru. Jadi kita menggunakan informasi yang telah tersedia dan ada tergantung dari data sekunder apa yang kita temukan. Jadi kita melakukan proses validasi dan ini memang berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan sebelumnya. Dan dari skenario baseline dan juga ada skenario kebijakan existing, ini Dr. Mallory nanti akan menjelaskan secara lebih menyeluruh setelah presentasi saya. Dan yang paling penting lagi, tujuan dari meeting hari ini adalah konsultasi pemangku kepentingan untuk mendampingi pemahaman yang lebih baik. Kira-kira upaya dan langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk supaya kita dapat mencapai dekarbonisasi. Jadi kita telah setelah kita menyelesaikan sesi ini, selanjutnya di bulan Desember ada skenario di masa depan dan ada diseminasi tahun depan di mana hasilnya akan dikembangkan dan dikembalikan, didiseminasi kembali kepada para pemangku kepentingan. Oke, saya kembalikan ke Yonas, silakan. Ya, terima kasih banyak David. Jadi untuk sesi selanjutnya, untuk alat-alat modeling dan juga skenario bisnis, saya ingin mengundang Dr. Mallory, silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan Indonesia telah digarisbawahi. Saya ingin jadi bekerjasama dengan Bank Dunia dan juga UGM. Oke, saya akan share screen saya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan kira-kira alat-alat strategisnya apa saja untuk mendukung pembuatan kebijakan. Dan presentasi yang kedua adalah hasil dari draft baseline scenario kita. So first, a quick presentation of the ITF. Pertama-tama singkat saja informasi terkait ITF bagi Bapak Ibu yang belum familiar. Kami adalah organisasi antar pemerintah terdiri dari 66 negara anggota, terintegrasi secara administratif dengan OECD. Kami punya lebih banyak negara anggota daripada OECD karena kami juga ada anggota di Asia Pasifik, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Oseania. Kami juga ada beberapa negara anggota dari Afrika. Kami adalah salah satu organisasi antar pemerintah yang bekerja di sektor transportasi. Kemudian singkat saja terkait tujuan dari alat ini atau tool ini. Jadi tool ini bertujuan untuk memberikan evaluasi strategis yang mudah diakses terkait kebijakan. Jadi tool ini harus mudah, Bapak Ibu tidak perlu menjadi seorang pakar pemodelan atau punya PhD dalam ilmu statistik ya. Jadi ini seharusnya menjadi alat yang sederhana yang bisa tersedia bagi setiap pengguna untuk bisa mengevaluasi kebijakan, misalnya bagi para pembuat kebijakan atau juga bisa digunakan oleh para analis untuk disesuaikan dan membuat berbagai penyesuaian.
Jadi tujuannya harus bisa fit for use atau cocok digunakan untuk semua pihak. Alat ini memungkinkan kita untuk menguji dampak individu dari suatu tindakan tertentu. Jadi misalnya, kalau kita ingin menerapkan proporsi kendaraan berlistrik yang lebih tinggi, kemudian dampaknya terhadap kawasan perkotaan di Indonesia akan seperti apa, lalu dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca seperti apa. Jadi alat ini bisa memberikan gambaran tersebut dan juga membantu memberikan berbagai estimasi dan skenario, mengakomodasi berbagai skenario untuk menganalisis trajektori dari kebijakan-kebijakan yang ingin kita terapkan. Jadi kami mendesain 4 skenario bawaan. Jadi ada contohnya dengan trajektori yang ingin kita tekankan, lalu kita bandingkan dengan skenario tes atau skenario lainnya. Jadi kita mulai dengan ruang lingkup alatnya, lalu kita akan membahas perangkat tindakan-tindakan yang dilakukan, lalu kita akan membahas berbagai skenario dan juga memaparkan contoh-contoh pekerjaan yang sebelumnya yang bisa kita jadikan ekspektasi untuk proyek ini. Pertama, terkait ruang lingkup alatnya. Jadi bagi pembuatan kebijakan dan penyusunan dan pengembangan kebijakan infrastruktur dan prosesnya, awalnya tentunya ada tahap prastudi, mulai dari studi foresight, lalu studi tolok ukur atau dan juga memungkinkan apakah ada analisis terkait kelayakan, seleksi, dan pengadaan. Jadi, tool ini akan berguna pada tahap prastudi sebagai sumber informasi yang berharga, tentunya bukan memberikan kajian terhadap suatu kebijakan secara keseluruhan. Misalnya, kalau kita tahu kita butuh sekian jumlah kilometer di kawasan perkotaan untuk membangun jalan, maka alat ini tidak akan bisa memberikan arahan bagaimana cara membangunnya. Tapi kita bisa mendapatkan informasi dampak membangun metro, transportasi metro berdasarkan feedback dan riset internasional. Jadi kita bisa tahu berapa dampak membangun transportasi metro dan pada akhirnya dampaknya terhadap permintaan transportasi dan juga terhadap emisi. Dan di sini kita bisa melakukan penilaian cepat dan kita bisa langsung menyusun menjadi dasar untuk menyusun studi kelayakan atau FS. Lalu cara kerja tool ini. Jadi di sini sudah disiapkan berbagai langkah-langkah kebijakan, misalnya kebijakan infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Jadi langkah-langkah ini menyusun suatu skenario. Skenario ini yang dimasukkan ke dalam model oleh pengguna, lalu modelnya dijalankan, tinggal menekan tombol saja, langsung bisa diolah. Dan model ini kemudian bisa mensimulasi evolusi dari sistem transportasi serta hambatan-hambatan atau tantangan yang bisa dihadapi oleh suatu proyek. Saya berikan contoh salah satu langkah-langkah dari studi di Mongolia sebelumnya sebagai contoh saja hasil apa yang bisa kita harapkan. Kita lihat Bapak Ibu di sini ada tren, lalu kita lihat ada evolusi berapa penumpang dan kilometer berdasarkan skenarionya. Jadi di sini kita lihat perbedaan antara moda transportasi motorized dengan non-motorisasi. Lalu kita lihat di sini ada juga tidak ada skenario untuk kenaikan kendaraan pribadi. Kita lihat dari angka emisi well to wheel, kita bisa analisis juga dan kita bisa membandingkan berbagai skenario kebijakan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di skenario saat ini atau skenario baseline yang warna ungu yang sama dengan baseline, lalu kita bandingkan dengan kebijakan saat ini, lalu juga skenario-skenario untuk ambisi iklim untuk kita lihat perbandingannya ya. Baik. Kemudian untuk cakupan toolnya, tadi Pak David sudah memaparkan pendekatan
apa saja yang didefinisikan sebagai kawasan perkotaan. Ini sudah ada contoh-contohnya di sebelah kiri. Lalu Bapak Ibu juga bisa melihat berapa jumlah moda transportasi yang tersedia. Ini salah satu manfaat dari model kami. Kami bisa memasukkan berbagai jenis transportasi, 12 moda transportasi, termasuk MRT, commuter rail, LRT, kemudian juga bus rapid transit, dan juga bus rapid transit dalam koridor-koridor khusus. Kita tahu bahwa ada juga baseline yang tidak punya koridor khusus yang sebenarnya tidak termasuk sebagai BOT oleh komunitas internasional ya. Selain itu juga ada mobilitas bersama. Jadi bisa dalam bentuk roda 2, ride sharing, roda 4, dan juga ride sharing roda 4. Kemudian kendaraan pribadi seperti angkot ojek yang saat ini belum ada di Indonesia, memang ingin kita tes juga di dalam model kita. Dan yang terakhir ini kendaraan-kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Kami ada 4 output utama di sini. Jadi hasil dari analisis berdasarkan perjalanan, jumlah perjalanan, permintaan penumpang, permintaan kendaraan, dan emisi CO2. Kemudian secara teknis ada 3 jenis data utama yang kami gunakan sebagai input ya, bisa memasukkan data sosioekonomi dan demografi. Misalnya data demografi 2015 sampai 2050, kemudian data terkait pasokan transportasi, misalnya rata-rata waktu berkendara dan lain-lain, dan membandingkan data-data tersebut dari berbagai jenis layanan di kawasan perkotaan. Dan yang terakhir adalah data atau informasi permintaan transportasi dari berbagai survei dari OECD terkait misalnya model speed dari berbagai jenis moda transportasi. Baik, langkah-langkah atau tindakan yang kita identifikasi di dalam workshop ini. Jadi sebenarnya sudah ada yang kami pikirkan, namun kami ingin coba mencari masukan dari Bapak Ibu yang sebelumnya belum kami cantumkan di sini dan bisa dimasukkan ke dalam model kami. Jadi ada 7 kategori kebijakan dan langkah-langkah yang akan kita selidiki. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, langkah-langkah ini bisa diuji baik secara individu atau bersama-sama. Baik, pertama ada langkah-langkah pengembangan teknologi untuk mendukung penggunaan kendaraan bersih. Kemudian juga ada upaya peningkatan infrastruktur. Apa yang terjadi kalau kita mengembangkan jaringan-jaringan moda transportasi publik yang berkelanjutan berdasarkan jenis transportasinya atau juga jaringan aktif lewat koridor khusus. Kemudian juga ada upaya untuk mendorong penggunaan angkutan umum untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum. Ini adalah salah satu inti di Indonesia di mana tingkat penggunaan angkutan umum sudah menurun saat ini di Indonesia, dan ini adalah satu hal yang perlu kita prioritaskan. Kemudian juga ada langkah untuk mendorong mobilitas bersama yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan mobilitas bersama. Jadi alternatif-alternatif mobilitas bersama juga menjadi langkah yang baik untuk dekarbonisasi, meskipun ini bukan salah satu agenda utama ya yang untuk kita tingkatkan, yaitu meningkatkan penggunaan mobilitas bersama untuk kota yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tindakan-tindakan pembatasan yang bertujuan untuk membatasi perilaku-perilaku yang tidak berkelanjutan. Lalu langkah-langkah penetapan harga, misalnya tarif taksi atau harga untuk bisa mendisinsentifkan penggunaan moda polusi, serta langkah-langkah lainnya yang mencakup berbagai fenomena dari sektor lainnya, misalnya langkah-langkah untuk pemanfaatan lahan. Baik, sekarang kita masuk ke 4 skenario yang sudah kami siapkan saat ini. Kami mengusulkan skenario dasar atau baseline berdasarkan tren-tren historis tanpa ada penerapan kebijakan baru setelah tahun 2023. Jadi ini adalah skenario yang pesimistik ya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada sama sekali perbaikan atau peningkatan setelah tahun ini?
Dan ini adalah baseline dasar yang tentunya ingin kita jauh. Selain itu juga ada skenario kebijakan saat ini yang merupakan jalur yang berasal dari kebijakan dan target yang sudah diumumkan atau yang sudah kita komitmenkan, yang saat ini menjadi arah di Indonesia. Saat ini sudah ada keahlian internasional dan sebagai orang-orang yang Indonesia, Bapak Ibu yang hidup di lingkungan dan kondisi di Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu lah yang paling tahu apa saja implementasi dan arah implementasi kebijakan. Jadi dari sini kami ingin menggalang juga masukan dari Bapak Ibu untuk memberikan informasi terkait kebijakan saat itu. Selain itu ada skenario ambisi yang lebih tinggi. Jadi apa yang terjadi kalau terjadi manfaat-manfaat yang kebijakan yang berkelanjutan yang lebih ambisius. Jadi misalnya dengan menerapkan ambisi iklim yang lebih tinggi jika dibandingkan dari skenario kebijakan saat ini. Selain itu ada skenario net zero yang menjadi skenario yang diperlukan untuk melakukan dekarbonasi sepenuhnya di sektor transportasi penumpang perkotaan di Indonesia sampai tahun 2050. Baik, ini adalah contoh-contoh pekerjaan sebelumnya. Jadi ini adalah kerja yang kami lakukan tahun 2020 di India, yaitu dekarbonisasi transportasi di negara berkembang di India atau DTEE. Ibu Nupur waktu itu juga sudah bekerja di proyek ini, dan kita lihat di sini ada screenshot terkait berbagai target-target yang ditetapkan dan juga dampaknya. Kemudian ini contoh pekerjaan sebelumnya di Mongolia. Model di Mongolia ini menyasar satu kota khusus dengan level dan tahapan yang berbeda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini kami juga ada interface-nya. Lalu kita lihat berapa total panjang jaringannya yang dibangun, lalu berapa total dampaknya terhadap emisi. Bapak Ibu bisa lihat berbagai tabel dan grafik yang tersedia untuk dianalisis. Mungkin saya bisa langsung singkat saja menunjukkan cara kerjanya seperti apa dan kelihatannya seperti apa. Baik, apakah Bapak Ibu bisa melihat lembaran Excel sheet yang saya share saat ini? Baik, ini adalah model mobilitas perkotaan untuk India. Kita ada sheet khusus untuk membangun skenario di sini. Jadi di sini ada integrasi infrastruktur, kita untuk skenario integrasi bus dan MRT. Kemudian apakah ada integrasi antara NMT dan public transport? Ini kita bisa ubah dari no ke yes, dan ketika ini kita atur maka modelnya akan langsung menjalankan modelnya ya. Misalnya di sini untuk pemanfaatan lahan, Bapak Ibu bisa melihat berbagai target-target pengukuran berdasarkan kelas kotanya atau kategori kotanya. Untuk India ada berbagai kategori yang berbeda, dan tentunya di Indonesia berdasarkan studi transportasi penumpang akan disesuaikan sesuai dengan yang dipaparkan Pak David tadi. Jadi ada berbagai target kondisi untuk berbagai kategori kota, karena kita tahu bahwa masing-masing kota punya tantangannya masing-masing dalam kaitannya dengan sistem transportasi. Itulah mengapa kita membedakan atau mendisagregasikan di sini. Setelah itu kita run, kita jalankan, lalu Bapak Ibu bisa melihat skenario visual dari hasil-hasilnya. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Untuk pengguna sehari-hari, Bapak Ibu tinggal memasukkan target di sheet ini, lalu Bapak Ibu lihat hasilnya atau outcome-nya di sheet yang ini, dan Bapak Ibu bisa melihat seperti apa hasilnya dan visualisasinya. Ini salah satu contoh juga dari studi kami di Mongolia. Ada pendahuluan, kemudian informasi disclaimer-nya, dan sumber daya, referensi, model scope-nya, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa masuk ke sheet untuk skenario. Bapak Ibu bisa mencantumkan berbagai angka-angka dan indikator di sini. Misalnya apabila kita punya kebijakan untuk memprioritaskan transportasi publik, kita bisa masukkan kapan dimulai kebijakan ini, kemudian
targetnya ketika mulai, lalu targetnya ketika selesai, misalnya dari 10% sampai 20%, Bapak Ibu run, langsung skenario-nya akan dijalankan, apakah ini sebagai baseline atau sebagai skenario kebijakan saat ini. Jadi butuh waktu 1 sampai 2 detik saja sebenarnya, Bapak Ibu bisa langsung lihat output hasilnya. Kita lihat berapa totalnya indikator-indikator di sini, berapa jumlah perjalanan, berapa jumlah panjang perjalanan, emisi, dan dampak-dampak lainnya. Bapak Ibu juga sudah melihat ada angka-angka dasar di sebelah kanan. Kita lihat evolusi masing-masing parameter ya. Jadi ini adalah singkat saja gambaran terkait skenario sheet. Memang ada banyak sekali detail dan indikator. Saya tidak akan bahas satu persatu, tapi hanya sebagai gambaran saja bagaimana alat ini bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang saya masuk ke presentasi selanjutnya. Baik. Jadi saya memaparkan juga hasil dari skenario dasar atau skenario baseline kita. Jadi kami sudah merancang versi pertama dari alat strategis ini di bawah bimbingan tim Project Insum. Jadi rekan-rekan dari Bank Dunia dan juga dari Pustra UGM sudah membantu kami dalam menyusun versi pertama ini, dan ini sudah ada fungsi dasarnya yang bisa mencakup skenario baseline. Di sini kami menunjukkan potensi penggunaan alat ini, dan sebagai disclaimer atau penafian, ini hanya merupakan draft hasil rancangan dan mungkin akan bisa diperbarui dan ditingkatkan lagi versinya ke depan. Jadi kami juga mencoba untuk mengumpulkan masukan dari Bapak Ibu semua untuk tujuan transportasi yang berkelanjutan. Baik, kita masuk ke asumsi-asumsi dasar ya. Jadi pertama, untuk pengembangan teknologi, di sini ada efisiensi kendaraan berhenti yang meningkat setelah tahun 2023. Sebenarnya ini tidak begitu realistis, karena kalau kita bandingkan dengan level efisiensi atau peningkatan di tingkat global, sebenarnya indikasinya adalah tidak akan ada peningkatan efisiensi bahan bakar sampai tahun 2050. Tapi kami ingin mencoba untuk menunjukkan apa yang terjadi kalau ini sebenarnya terjadi jika dibandingkan setelah tahun 2023. Kemudian untuk peningkatan infrastruktur, di sini kami lihat ada jaringan yang dibangun tahun 2023 tidak akan diperluas. Jadi tidak ada BRT, tidak ada LRT, dan tidak ada commuter rail, dan tidak ada jaringan baru yang dibangun untuk konstruksi jalan tol perkotaan. Selain itu, untuk tidak mendukung promosi transportasi perkotaan, tidak ada promosi untuk mobilitas bersama, tidak ada. Kemudian tindakan pembatasan kita cantumkan di sini, tidak ada tindakan untuk membatasi perilaku. Kemudian juga langkah-langkah penetapan harga juga tidak ada, kita asumsikan akan tetap sama, dan juga tidak ada langkah lain. Baik. Ini adalah diagram untuk jumlah total kendaraan pribadi. Di Indonesia sendiri, kita lihat kendaraan pribadi motor meningkat, dan kita lihat di sini ada peningkatan angkanya yang warna biru untuk Jabodetabek. Sebenarnya trennya akan menurun dan akan masuk ke nilai ambang batas dan meningkat secara signifikan, dan juga didorong oleh pertumbuhan populasi dan pertumbuhan PDB. Namun kurang lebih tidak begitu besar. Jadi kita lihat tidak sebesar dari proporsi sebelumnya. Worrying though, and what was already discussed earlier, is that private car motorization is, on the other hand, completely booming. Because the current rates of private car motorization in Indonesia are quite low, and yeah, they have a huge potential for growth. Ada potensi untuk pertumbuhan yang juga
bisa menjadi potensi masalah apabila transportasi penumpang tidak masuk ke dalam jalur yang berkelanjut. So now in terms of number of trips, so this is the evolution of the yearly number of trips for the different city categories. We can see that Jabodetabek is increasing, but Jadi Jabodetabek ini mungkin peningkatannya tidak terlalu banyak, jadi di bawah 60 juta, dan ini terjadi di kota-kota dengan kategori 3 atau 4. Jadi ini ada peningkatan atau pertumbuhan populasi, dan kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ada tekanan yang besar sekali untuk sistem transportasi di sini. Jadi kalau kita sekarang untuk melihat evolusi dari kilometer passenger di sini, jadi ini ada banyak kategori. Dari 2015 sampai 2020, angkot di sini mulai menurun angkanya karena memang ada kebijakan untuk menurunkan, mengurangi penggunaan angkot. Jadi yang kita lihat di sini, di walk and bike, ini volumenya kurang lebih sama. Dan ini ada motor juga. Ini memang lebih tinggi dan lebih penting lagi di 2025. Jadi transportasi pribadi ini akan meningkat pula. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa ini passenger perkotaan evolusinya, dan ini ada emisi CO2-nya. Jadi ini akan meningkat dari 2020 sampai 2045. Dan di emisi ini disebabkan penurunannya disebabkan oleh efisiensi dari emisi, dan dari baseline scenario ini memang belum cukup karena dan peningkatan ini dipimpin oleh peningkatan dari penggunaan mobil pribadi. Jadi, apakah ini dari motor? Ada banyak sekali manfaat karena sebetulnya motor mengeluarkan emisi yang lebih rendah daripada mobil pribadi. Jadi, ketika kita berpindah dari mobilitas motor ke mobil, mungkin emisinya akan meningkat. Lalu, sehubungan dengan langkah-langkah selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan analisis investasi. Jadi ada komponen di situ untuk mengumpulkan data tentang operasional transportasi. Jadi ada sheet pertama yang kita usulkan untuk alokasi yang berbeda, dan untuk menggarisbawahi biayanya. Dan langkah selanjutnya adalah untuk membangun skenario, untuk membangun kebijakan dan ambisi dan skenario bersama-sama, dan untuk mengembangkan pengukuran kebijakan. Jadi kita perlu mengembangkan kebijakan dan juga mengidentifikasi kira-kira dampaknya pada sistem transportasi urban. Dan yang terakhir adalah untuk merancang user interface-nya. Kami ingin menggarisbawahi hal ini supaya memastikan ia dapat digunakan dengan mudah bagi siapapun dan semua masyarakat. Terima kasih banyak
atas perhatian dan waktunya. Ya, terima kasih Mallory. Anda masih punya 5 menit tersisa. Jadi, jika ada yang mau bertanya, khususnya dari presentasi Mallory, bisa silakan nyalakan mikrofonnya atau tunjuk tangan. Dan kita juga bisa mendiskusikan dan nanti Mallory juga akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Apakah ada poin-poin yang dapat dirangkum? David tadi juga membahas tentang overview dan membahas tentang definisi kawasan perkotaan dan ini adalah area urban dan Mallory tadi juga mengikuti dengan presentasi dari alat-alat baik, alat-alat hebat yang sangat modern, lalu juga memberikan informasi sehubungan dengan alasan-alasan di balik baseline scenario kalau kita tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah ini, akan ada tantangan besar sehubungan dengan emisi di masa depan. Oke, saya akan mulai buka sesi tanya jawab. Silakan siapa saja yang mungkin membutuhkan klarifikasi atau jadi ada tools-tools yang cukup bermanfaat juga. Dan ini telah dilakukan di Mongolia dan India. Dan kalau Anda mungkin memiliki kekhawatiran soal dampaknya dari kebijakan ini, mungkin ini dapat membantu kita untuk melakukan atau menyampaikan pilihan-pilihan skenario yang ada dan untuk melihat dampak dari hal ini. Dan kita juga ingin melihat di masa depan ada banyak sekali ketidakpastian dan kita juga ingin memberikan beberapa skenario, ada yang konservatif, moderat, dan juga pesimis atau ambisius. Optimis atau ambisius, ya. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan atau nyalakan mikrofon. Oke, ada 1 menit tersisa. Kalau memang tidak ada pertanyaan, di sesi selanjutnya ini akan jauh lebih interaktif karena kita akan melakukan latihan dan sesi-sesi interaktif lainnya dan nanti dipimpin oleh staf. Semoga kita bisa membahas lebih jauh pengembangan hal ini berdasarkan ekspektasi dan realitas yang ada, dan di sini kita juga ada otoritas tingkatan lokal dan juga tingkatan nasional untuk membahas kira-kira intervensi seperti apa yang akan sesuai untuk situasi kita. Oke, saya akan kembalikan ke Pak Yono untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Arif untuk moderasi sesi ini. Setelah ini kita akan ada coffee break sedikit, dan setelah coffee break kita akan lanjut ke sesi terakhir, dan sesi terakhir ini